Desakan agar Presiden Prabowo Subianto mereformasi Polri semakin kian menguat pasca penanganan unjuk rasa oleh Polri yang dinilai berlebihan pada akhir Agustus lalu. Sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan langsung aspirasi itu kepada Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis pekan lalu. Usulan pembentukan tim reformasi Polri pun mendapat sambutan baik dari Presiden Prabowo. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mendukung reformasi kepolisian. Dia menyebut dibutuhkan visi negarawan yang tulus jika ingin reformasi Polri berhasil. Tanpa ada perubahan struktur yang mendasar, problem di kepolisian terkait reformasi yang diharapkan masyarakat ini tidak akan pernah tercapai dan masalahnya akan terulang terus-menerus kalau tidak pucuk pimpinan dari kepolisian itu memiliki visi negarawan, bisa berkolaborasi dengan presiden yang memiliki visi negarawan. Polri ini hanya sekedar menjadi alat kepentingan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan di luar kewenangan yang sudah diberikan negara sesuai dengan amanat reformasi 98, seperti itu. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Nasdem Rudianto lalu mendukung langkah Presiden Prabowo membentuk tim reformasi Polri. Rudi bilang, reformasi Polri merupakan langkah perbaikan yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Apa yang perlu reformasi Polri? Kita lihat, Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kalau dipandang Polri hari ini tidak mampu menjaga keamanan ketertiban, nah itu yang harus dikoreksi. Okay. Kedua, pelayanan mengayomi, melindungi masyarakat. Kalau Polri tidak bisa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, ini yang perlu dikoreksi, diperbaiki. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Kalau Polri belum bisa misalkan menjawab, menangani, membasmi kejahatan-kejahatan, apakah kejahatan berat atau ringan, ini yang perlu kita reformasi. Bagaimana caranya? Ya, caranya tentu penting adalah bagaimana misalkan kelembagaan Polri itu diperkuat. Penasihat Ahli Kapolri, Arianto Sutadi mengatakan reformasi Polri merupakan pembelajaran yang bagus untuk bangsa dan juga polisi. Arianto bilang, selama ini polisi terus mendapat kritik dari masyarakat. Merubah polisi ini ya, supaya bisa jadi bagus ini, dibutuhkan seorang sosok ya. Yang satu berintegritas tinggi dan masih mendambakan polisi itu baik. Nomor satu itu dulu. Okay. Dan yang kedua, yang tahu penyakitnya polisi dan bagaimana cara menyembuhkannya itu. Jadi tahu kelemahan-kelemahan polisi dan bagaimana cara mengatasinya itu harus tahu. Jadi orang yang pengalaman juga mengenai tugas polisi situ gitu. Kalau hanya dilihat orang di luar ya cuma integritas tinggi, tapi dia nggak ngerti pola seluk-beluknya polisi, ya percuma aja nanti reformasinya di mana bagiannya nggak ngerti. Reformasi diharapkan menyasar pada perbaikan sistem dan struktural internal Polri. Perbaikan ini penting karena siapapun pemimpinnya, jika sistem dan strukturnya masih sama, maka kondisinya akan tetap sama saja. Tim Liputan, Kompas TV. Usai berdialog dengan sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo Subianto disebut akan membentuk tim untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. Lantas apa yang perlu diperbaiki, diperkuat, dan diganti dari Polri? Serta dimulai dari mana? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dalam sambungan Zoom. Saudara, sudah ada tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Laude M. Syarif, kemudian juga ada Komisioner Kompolnas, Hoirul Anam, dan kami juga sudah ataupun sedang berusaha terus untuk menghubungi dan juga mengundang anggota Komisi 3 DPR. Saudara, kita akan terus hubungi, tapi sementara itu saya sapa dulu Cak Anam dan juga Pak Laude. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas. Sehat semua. Ya, sehat, alhamdulillah. Laude. Baik.
Pak Laude, saya ingin ke Anda dulu, Pak Laude. Kemarin ketika hari Kamis mungkin bertemu dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, ini apa saja yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga kemudian apa sih yang sebenarnya mendorong rekan-rekan dari GNB ini untuk bertemu Pak Prabowo dan juga apa tuntutannya yang disampaikan? Ya, jadi sebenarnya Gerakan Nurani Bangsa itu kan orang-orang tua ya. Saya dengan Mbak Alisa itu hanya berusaha memfasilitasi dan sedikit kadang memberikan konteks. Jadi ada Magdis, ada Ibu Sinta Nuria Wahid, ada Quraish Shihab, ada Kardinal, ada banyaklah tokoh lintas agama gitu yang mereka melihat bahwa kok perjalanan negara itu makin hari makin kurang baik ya. Dan ini bukan pertama kali, ini pertama kali kami bertemu dengan Presiden karena kami diundang, tapi maksudnya mengeluarkan pernyataan itu bukan pertama kali, ini sudah yang kelima kali. Pertama mulai dari sebelum pemilu. Jadi mereka sering bertemu dan berkomunikasi, namanya juga orang tua ingin menyampaikan keluhan ketika melihat apa namanya ya, politik di Indonesia itu makin menjauh dari cita-cita, menurut mereka cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kami ketika terjadi kerusuhan itu mereka juga terpanggil untuk mengeluarkan pernyataan yang banyak itunya tapi bisa dibagi 3. Itu dikemukakan juga oleh Pak Lukman Saifuddin sebagai yang yang berbicara dengan Presiden. Satu, reformasi sektor politik. Kedua adalah reformasi sektor ekonomi. Yang ketiga itu adalah reformasi sektor hukum, pertahanan, keamanan dan HAM, termasuk dalamnya anti korupsi seperti itu. Jadi itu tiga gelondongan besar sekaligus mengamplifikasi dari tuntutan masyarakat yang 17-8 itu. Karena kalau digolong-golongkan itu akan menjadi 3 bagian tadi, 3 bagian besar tuntutan masyarakat itu. Oke, Pak Laude, tapi kalau untuk khusus terkait dengan reformasi Polri, kemarin yang kami dengar juga dari Pak Prabowo sudah setuju gitu ya, dan akan membuat konsepnya. Apakah sudah dibicarakan juga konsepnya bersama dengan rekan-rekan dari GNB? Nah, ketika kita membicarakan tentang reformasi pertahanan keamanan dan khususnya Polri itu, tiba-tiba beliau bilang, wah, bapak-bapak ini seperti membaca pikiran saya. Beliau mengatakan bahwa memang akan ada reformasi kepolisian dan kepresnya sudah disiapin menurut beliau. Siapa orangnya, apa pekerjaan dari tim reformasi itu kami tidak mengetahui sama sekali. Tetapi beliau mengatakan bahwa akan segera. Seperti itu. Tapi ada dorongan dari GNB, misalnya harus siapa isinya, kemudian apa saja yang akan menjadi poin reformasinya. Apakah GNB juga sudah memberikan masukan seperti itu? Pada pertemuan kemarin itu belum ada. Tetapi kan GNB akhirnya kan bertemu untuk sama-sama seperti itu. Dan mana-mana sih tim reformasi polisi. Dan kebetulan misalnya saya bantuin polisi itu sudah lama banget. Mulai dari awal-awal, jadi kalau lihat termasuk penyusunan indeks tata kelola kepolisian itu digagas oleh bersama dengan kemitraan kantor saya yang lama. Tetapi jauh sebelum itu, jadi misalnya penerimaan Bintara yang bersih, polisi masyarakat, termasuk penyusunan peraturan Kapolri tentang penggunaan kekerasan yang waktu itu yang kemudian ketika Kanjuruhan menjadi direvisi, itu semuanya dari dulu. Dan terus terang menurut kami 10 tahun terakhir itu pembenahan reformasi internal Polri itu mandek. Bahkan indeks tata kelola kepolisian itu tidak dilanjutkan oleh Pak Kapolri yang sekarang. Nanti mungkin Pak Anan bisa menjelaskan. Tetapi yang saya selalu ingat dan saya selalu dan ini adalah blueprint reformasi Polri itu sudah ada. Sudah hampir 20 tahun.
Jadi salah satunya itu dari segi struktural, Mabes kecil, Polda sedang, Polres besar, Polsek kuat. Sekarang itu terjadi kebalikan. Sekarang itu sudah hampir menjadi piramida terbalik. Mabes menjadi sangat besar, bahkan diperkuat kewenangan yang jauh lebih banyak, bahkan merambah sampai perwira-perwira tinggi Polri itu merambah sampai jabatan-jabatan yang ada di luar polisi. Yang akhirnya juga sering diributkan, dan terus terang terakhir ini yang dirasakan oleh tim Nurani Bangsa itu bahwa ketika polisi kelihatannya lagi tidak menjadi yang netral dalam persikapan politik, sehingga ada keributan banyak disebut dengan partai coklat. Menurut mereka ini perlu reformasi yang total, baik itu secara struktural maupun secara kultural. Ada yang kultural ini nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut. Oke, baik. Jadi tidak hanya soal kemarin demo saja ya, Pak Laude ya, tapi juga secara 10 tahun terakhir memang ada sesuatu yang perlu dibenahi di Polri. Saya ke Pak Anam. Pak Anam, ini kalau misalnya Anda melihat terkait dengan reformasi Polri yang disampaikan oleh rekan-rekan dari GNB, apakah juga ini merupakan bentuk masyarakat yang menyampaikan bahwa ini Polri harus segera dibenahi loh, ada masalah besar di institusi ini. Anda melihatnya seperti apa, Pak Anam? Yang pertama-tama kami melihatnya bahwa semangat dari tokoh-tokoh yang ada dalam GNB ini mengingatkan kita bahwa memang kepolisian itu lahir dari era reformasi ya, dan itu pertanda era reformasi, sehingga memang penting untuk memastikan tata kelola negara kita menjadi semakin lama semakin demokratis. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya setuju dengan Pak Laude bahwa pasca reformasi dan sebagainya itu dinamika perubahan ada gitu ya, bahwa dikatakan tadi akhir-akhir ini kurang maksimal dan sebagainya, itu menandakan bahwa memang tidak berangkat dari nol. Itu yang pertama, sehingga peta dan rekam jejak berbagai upaya untuk memastikan polisi kita menjadi lebih profesional, humanis dan sebagainya itu ada, sehingga memang kalau dibayangkan ini harus berangkat dari nol, ya enggak. Ya, peta reformasi ada, kajian-kajian dari Pak Laude dengan kemitraannya juga ada, dari berbagai kalangan yang melakukan studi terhadap kepolisian juga ada. Jadi saya kira ini harus gayung bersambut dengan baik. Nah, bagaimana dengan saat ini? Apakah itu berhenti misalnya kayak kesimpulannya Pak Laude misalnya? Ya, kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya begini. Di beberapa aspek mungkin tidak berasa perubahannya, tapi di beberapa aspek dicoba untuk ada perubahan yang cukup signifikan, atau di sekian yang lain perubahannya juga lumayan. Misalnya begini, saya ikuti misalnya perdebatan soal proses digitalisasi pelayanan. Walaupun belum semua aspek ya, itu salah satu diskursusnya adalah digitalisasi pelayanan itu untuk memastikan bahwa pungli, korupsi dan sebagainya di level pelayanan terhadap masyarakat itu berkurang. Misalnya kayak SIM, ya, pelayanan-pelayanan lalu lintas, itu diupayakan. Terus juga digitalisasi karena banyak pengaduan ini. Masyarakat banyak pengaduan terhadap kepolisian karena memang singgungan kehidupan polisi dengan masyarakat juga sangat banyak. Ya. Nah, digitalisasi itu juga ada. Jadi pengaduan masyarakat langsung itu ada, bahkan kalau dibandingin dengan beberapa di institusi yang lain atau lembaga yang lain, digitalisasi pengaduan kepolisian jauh lebih efektif. Misalnya tidak pakai online tapi bisa pakai WA yang langsung kepada pimpinan kepolisian. Ya. Nah, itu ada. Tapi saya setuju bahwa memang harus kita lihat secara holistik ya, secara ini biar polisi sebagai anak kandung dari reformasi memastikan jalan-jalannya memperkuat demokrasi itu sendiri. Oke, tapi Pak Anam, kalau Anda melihat secara holistik itu, tadi kan disebutkan oleh Pak Laude terkait dengan struktural dan juga kultural perlu direformasi. Anda melihat apa lagi ataupun apa saja poin-poin yang harus direformasi ketika nanti memang tim sudah dibentuk oleh Pak Prabowo?
Iya, sebenarnya tiga aspek itu ya, institusi instrumennya juga didapat, kebudayanya juga didapat, dan dilihat bagaimana substansi perjalanannya. Ya, misalnya dalam konteks struktural, kalau tadi misalnya dilihatnya Mabes harus kecil, Polda lumayan, Polres lebih besar, Polsek lebih besar, itu kan mencerminkan semangat pelayanan. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu ada pendekatan perubahan di level itu, misalnya soal penguatan Polsek. Jadi Polsek ini dipilah, ini mana yang nggak kuat soal gakum, mana soal ketertiban masyarakat dan sebagainya. Polresnya juga begitu. Nah itu sebenarnya ada, walaupun mungkin perjalanannya memang harus kita dorong agar jauh lebih maksimal. Dan yang paling penting begini, ada perubahan juga soal skema pelayanan. Langsung ada. Yang tadi disebutkan oleh Pak Laude itu, yang ini memang kerjaannya dulu sumbangsih pikiran dari teman-teman kemitraan, misalnya soal polisi masyarakat. Polisi masyarakat itu lumayan sekarang. Babin Kamtipmas itu memiliki satu spektrum yang memang hadir di tengah masyarakat, melayani semua aspek masyarakat 24 jam. Memang masih ada kelemahan, misalnya soal penguatan SDM-nya. Makanya di konteks reformasi ini, ya tata kelolanya termasuk soal penguatan SDM-nya. Saya kira itu oke. Lah soal penanganan huru-hara misalnya, ya penanganan huru-hara, saya ingat betul dulu ya penggunaan kekuatan begitu, perkapnya. Nah itu memang perlu, kalau itu memang perlu dilihat ulang, dievaluasi ulang, apakah sesuai dengan perkembangan zaman, dengan zaman yang dinamikanya sangat terbuka seperti ini. Misalnya begitu, penggunaan kewenangan dan sebagainya dengan dinamika masyarakat seperti ini, ya memang kalau menurut saya memang perlu dibuka. Termasuk juga soal pendidikan. Nah pendidikan itu, pendidikan soal instrumen hak asasi manusia memang agak berkurang ya, tapi ini yang juga penting untuk membongkar bagaimana perilaku yang kadang-kadang memang represif gitu ya, menjadi perilaku yang jauh lebih humanis. Oke, nah ini ngomongin soal perilaku nih, Pak Anam, saya nanti ke Anda, tapi saya ke Pak Laude dulu. Anda melihat ketika kemarin peristiwa demo yang rusuh di akhir Agustus gitu ya, banyak sekali kemudian kasus-kasus yang tidak kita inginkan gitu, meninggalnya Afan Kurniawan, kemudian ada juga penangkapan sejumlah aktivis yang tidak sesuai prosedur gitu ya, ada juga yang belum apa-apa sudah dipukul atau sudah Nah, Anda melihatnya Pak Laude, perlu dari mana nih kita mulai? Apakah kita perlu dari pengawasan yang paling kecil, misalnya dari setiap personil, atau dari awal nih, dari pendidikan ataupun dari perekrutannya? Ya, pertama-tama itu sebenarnya harusnya mulai dari awal rekrutmen sampai dengan evaluasi setiap saat itu perlu sebenarnya. Tetapi itu kan jadi saya ingin agar reformasi polisi ini jangan dilihat menjadi kasuistis. Nomor satu, misalnya kejadian yang berapa tahun terakhir ini, mulai dari Sambo, terus Kanjuruhan, yang masih waktu itu saya kebetulan jadi tim pencari faktanya gitu, Pak Anam juga ikut terlibat karena beliau Kompolnas seperti itu. Banyak sekali terus terang, menurut saya itu ada impunitas ya. Selalu kalau misalnya yang terlibat pihak kepolisian itu anggap saja yang sekarang yang belum lama ya, ketika misalnya mau dipecat, ketika menerima pada waktu konser, sekarang itu ternyata masih bertugas di kepolisian. Hal-hal seperti ini bukan soal 1-2 kasus ya, misalnya kerusuhan itu hanya 1-2 kasus yang kemarin, tetapi ini sesuatu yang lebih besar. Yang lebih besar itu juga diakibatkan oleh kewenangan yang sangat-sangat besar dibanding polisi dulu. Misalnya ya, kita sudah punya BNN seperti itu, tapi polisi biasa masih punya kewenangan juga untuk narkotika. Kita sudah punya badan terorisme, yang polisi petinggi polisi juga yang di situ, tapi polisi lain masih bisa nanganin juga. Nomor 3, kita sudah punya yang untuk korupsi, tapi polisi masih juga. Bahkan dia bikin korps yang baru. Jadi itu selalu perluasan kewenangan. Dan ini bertentangan dengan
blueprint polisi sendiri seperti itu. Oke. Dan ini menurut saya ini pihak Kompolnas juga perlu mengevaluasi ini karena apa? Kan itu sudah rumus di seluruh dunia diterima, power tends to corrupt seperti itu. Ya. Jadi makin luas Oke. kewenangannya, itu makin akan kemungkinan. Nomor berikutnya, rentang kendalinya itu agak sulit diakibatkan oleh jumlah polisinya tahu berapa? Itu 400.000 lebih. Itu jauh lebih besar dari gabungan semua angkatan di tentara. Lebih besar seperti itu. Oke. Jadi yang seperti ini tuh harus betul-betul bukan hanya soal Ya. kesadaran individual seperti itu. Itu bukan. Ini ada yang Ya. lebih apa namanya ini ya, yang lebih fundamental yang Ya. harus dipikirkan oleh bangsa ini untuk perbaikan Oke. polisi. Oke, di sana saya tangkap terkait dengan kemudian bagaimana rekrutmen dari awal, kemudian bagaimana juga perluasan kewenangan dari polisi. Nanti kan saya katakan ke Cak Anam, termasuk ada isu terkait apakah ini bergabung atau apa ya, ada hubungannya dengan pergantian Kapolri dan siapa sekiranya perlu memimpin tim reformasi Polri ini. Kita akan bahas, saudara, usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih membahas terkait dengan bagaimana kemudian reformasi Polri ke depannya harus dilakukan. Masih bergabung bersama kami, Raldo M. Syarif, salah satu tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa, dan juga Khairul Anam, Komisioner Kompolnas. Saya mau ke Pak Anam lagi. Pak Anam, ini menanggapi tadi disampaikan oleh Pak Laude terkait dengan perlu nggak sih kita dari awal, dari rekrutmen anggota polisi sendiri gitu, kita perlu misalnya apakah meningkatkan standarnya harus misalnya sarjana atau seperti apa, atau ini sebenarnya butuhnya ya pengawasan di lapangan saja, implementasinya seperti apa untuk aparat-aparat yang bertugas? Iya, kami sangat setuju dengan berangkat dari nol ya. Maksudnya berangkat dari nol itu terkait perekrutan. Ini tidak hanya soal stratanya yang bisa masuk ke polisi apa begitu, karena fungsinya bisa berbeda-beda sehingga latar belakang pendidikannya juga menyesuaikan. Tapi juga soal memastikan bahwa proses perekrutan itu berjalan, tidak ada yang tindakan koruptif misalnya ya, nyokok sana nyokok sini. Nah itu penting bagi kepolisian, di samping memang berbagai ide-ide yang lain. Nah ini misalnya dalam beberapa tahun terakhir dipastikan mekanismenya, karena misalnya dalam tahun ini saya ikut terlibat di perekrutan ini ya, mengawasi itu penilaian dan sebagainya langsung melibatkan peserta. Itu kan juga keren ya, jadi pesertanya bisa langsung menilai, antar pesertanya bisa langsung menilai untuk memastikan bahwa prosesnya tidak ya fair bagi semuanya, tidak ada tindakan koruptif. Lah ini menurut saya juga sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa membayangkan tata kelola kepolisian yang baik kalau perekrutannya juga tidak dimasukin oleh orang-orang yang baik dan proses yang juga baik. Lah yang lain sebenarnya ujungnya juga penting untuk pengawasan, misalnya begitu. Kalau kami pengawasan ini Kompolnas misalnya, apakah Kompolnas efektif dalam konteks pengawasan? Nah, ayo kita bisa diskusikan. Nah, karena penting juga pengawasan, baik eksternal maupun internal. Kalau tata kelolanya didesain sedemikian rupa, tapi kalau pengawasannya juga tidak diperkuat, menurut saya agak susah juga memastikan bahwa tata kelolanya akan bekerja atau berjalan sesuai dengan cita-cita kita semua. Nah, lepas dari itu, gedenya begini. Sebenarnya kita mau meletakkan paradigma perubahan kepolisian itu kayak apa? Dan ini kan bisa dicerminkan di kehidupan kita sehari-hari dalam konteks kepolisian. Nah, kita sedang mendorong misalnya ya paradigmanya adalah bagaimana pelayanan itu semakin lama semakin kuat. Jadi paradigmanya bukan dikit-dikit orang dianggap berprestasi gara-gara nangkepin penjahat misalnya begitu. Bukan begitu. Kalau paradigmanya kayak begitu memang agak manfaat kepolisian tidak bisa merata dalam tata kelola masyarakat. Ya. Tapi paradigmanya adalah bagaimana misalnya
seorang polisi dianggap berprestasi kalau ya dia bisa memastikan kejahatan itu berkurang atau kejahatan itu minim. Nah, paradigma kayak begini jadi sangat penting, berubah pola paradigma. Nah, pola paradigma ini nanti akan menentukan bagaimana dunia pendidikan yang didesain di internal kepolisian dan lain sebagainya. Dunia karir juga penting. Nah, paradigma ini yang menurut saya juga penting untuk menjadi batu pijak. Nah, rekam jejaknya lumayan ada loh soal paradigma ini, mendorong bahwa ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat, kenyamanan kehidupan masyarakat menjadi indikator prestasi yang besar. Dan itu menjadi indikator organisasi kepolisian dari level sampai level Polda dianggap baik ataukah buruk. Nah, itu juga penting. Paradigma kita harus ubah gitu ya, dan juga tadi dari hulunya kita rekrut yang dengan cara yang baik, kita rekrut orang-orang yang baik juga, di hilirnya juga pengawasan jangan sampai kendor gitu. Ini artinya kan secara holistik kita harus kemudian bagaimana bisa mengubah reformasi Polri secara total. Saya mau ke Pak Laude, kalau kita mau reformasi secara total, kalau kita bicara soal reformasi, apakah juga perlu pucuk pimpinannya diganti, misalnya Kapolri? Ya, jadi karena saya di sini diundang sebagai Gerakan Nurani Bangsa ya, kami pada waktu itu tidak membicarakan tentang pucuk pimpinan Kapolri untuk ada pergantian atau tidak. Jadi saya tidak mau di situ, tapi saya ingin menyambung beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Anam. Suka dengan tidak suka bahwa sebenarnya yang pertama itu sekitar setelah reformasi, ada Mabes Polri waktu itu mengeluarkan tata cara penerimaan bintara awalnya yang yang melibatkan unsur masyarakat agar tidak korup waktu itu. Waktu itu belum fully elektronik seperti itu, dan itu berhasil beberapa angkatan itu. Jadi maksudnya ada niatan di polisi waktu itu. Terus saya pokoknya karena di kantor masih banyak sekali catatannya ya, sebagian seperti itu. Dan itu sesuatu yang bisa diapresiasi. Setelah itu mereka tingkatkan dan Kompolnas waktu itu terlibat ya. Saya masih ingat itu masih Pak Pandu Kompolnasnya. Yang kedua, yang pada waktu itu ditingkatkan menjadi termasuk penerimaan akpol. Terus terang, ya 5 tahun terakhir ini kok makin ada suara-suara yang berbeda dengan yang dulu itu ya. Tetapi terus terang yang paling banyak saya mendapatkan keluhan ketika kami melakukan asesmen tentang indeks tata kelola kepolisian itu adalah karir path dari orang-orang yang mau pergi sekolah untuk peningkatan ini. Dan saya yakin laporannya di Kompolnas juga banyak. Ini yang paling betul-betul kalau misalnya mau naik, mau pergi supaya jadi dari bintara ingin menjadi perwira untuk perwira menengah, perwira tinggi. Wah, itu tidak gratis. Dan ini internal seperti itu. Kalau dalam internal ini masih sering terjadi seperti ini, itu terus terang itu sesuatu yang harus segera diperbaiki. Sistem di dalam sana ya perlu diperbaiki ya Pak ya. Yang reformasi lain yang penting di acknowledge adalah tadi itu. Masyarakat juga mengakui adanya misalnya pelayanan SKCK sekarang. Itu pakai aplikasi presisi. Jauh lebih baik dari yang dulu. Yang kurang itu reskrim, terus terang. Reskrim ini pada waktu itu bahkan tidak dibolehkan untuk mengukur indeks tata kelola kepolisian yang di bidang reskrim ini. Yang lain semua, lalu lintas sudah diukur, sabara sudah diukur, tapi ketika masuk reskrim tidak dibuka pintunya untuk padahal itu adalah program polisi sendiri. Seperti itu. Jadi saya terus terang
Ya, ada keengganan di situ. Oke. Kalau Pak Anam gimana menanggapinya Pak? Perlu nggak sih kita ganti Kapolri? Apakah kita cuma perlu lihat aja nih sistem-sistem yang perlu diperbaiki? Misalnya tadi reskrim tidak dibuka gitu, soal indeks penilaiannya seperti apa Pak Anam? Enggak, karena ini kan ngomong institusi besar ya, dan ini untuk kebutuhan kita jangka panjang. Sehingga memang agenda-agenda ini adalah agenda-agenda yang sifatnya penting bagi institusi kepolisian, sehingga ya kami tidak mau berkomentar juga soal ini penting atau tidak penting pergantian Kapolri ya. Tapi yang paling penting adalah peta jalan untuk bagaimana memperkuat polisi kita menjadi polisi yang lebih humanis, lebih profesional, jauh dari perilaku-perilaku yang buruk dan sebagainya. Nah itu jauh lebih penting di situ daripada ngomong ini perlu nggak ini diganti dan sebagainya. Karena kalau berdasarkan omongan Pak Laude itu kan mau diganti kalau sistemnya nggak kuat misalnya, ya juga nanti akan balik lagi. Makanya kita pastikan itu. Nah tadi yang menarik dari Pak Laude itu begini, bahwa sekali lagi ini bisa berangkat tidak dari nol. Mana yang baik kita perkuat, mana yang kurang ya kita perkuat, mana yang buruk ya kita evaluasi, kita perbaiki gitu. Misalnya soal reskrim tadi, reskrim memang catatannya banyak ya, punya persoalan. Tapi memang adakah perubahan di sana? Lumayan ada perubahan, misalnya soal bagaimana kontrol masyarakat langsung yang punya kepentingan terhadap reskrim. Salah satunya adalah gelar perkara khusus. Walaupun gelar perkara khusus ini ya macam-macam lah dinamikanya. Tapi sebagai satu sistem dia ada. Terus ada target dari pengawas internal ya, terutama dari teman-teman Irwasum, SP2HP. SP2HP itu kalau orang ngandu, kapan ini prosesnya berjalan, perkembangannya berjalan ataukah berhenti dan sebagainya itu harus dilaporkan. Sistem itu ada, walaupun prakteknya ya kurangnya masih banyak gitu. Tidak semua terus bisa dilayanin SP2HP-nya, karena di Kompolnas ini juga banyak pengaduan soal belum mendapatkan SP2HP. Nah, saya setuju itu salah satu yang memang bisa dievaluasi ya untuk memperkuat polisi kita semakin lama semakin baik. Gitu. Baik. Terakhir Pak Anam, tadi sebelum saya ke Pak Laude lagi, kira-kira berapa lama targetnya harus Polri bisa direformasi, kemudian siapa saja yang di dalamnya bisa terlibat, mungkin termasuk Kompolnas juga? Kalau berapa lama susah dijawab ya, kan tergantung apa yang menjadi rekomendasi dari tim tersebut. Ya, tapi saya kira menyiapkan substansinya bisa jauh lebih cepat karena memang bahan-bahannya juga ada. Terutama tadi yang misalnya berangkat dari Pak Laude punya peta jalan yang banyak, karena studi soal kepolisian juga banyak. Sehingga mana yang harus menjadi prioritas, mana yang menjadi jangka panjang dan sebagainya, saya kira sudah ada. Jadi kita tidak berangkat dari nol. Saya hormat terhadap tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa karena memang mengingatkan kita semua bahwa polisi adalah anak kandung reformasi dan harus kita jaga bersama-sama. Ya, dan saya kira ada yang baik, ayo kita perkuat, kita perbarui, ada yang kurang ya kita evaluasi, kalau perlu kita ganti sistemnya dan sebagainya. Ada yang memang stuck karena berbagai hal ya ayo kita dorong supaya itu menjadi sesuatu yang baik. Dari ujung sampai ujung yang lain, dari mulai perekrutan sampai juga pengawasannya. Baik. Saya ke Pak Laude terakhir. Pak Laude, deadline-nya kalau dari GNB punya deadline nggak kapan kira-kira harus direformasi dan efeknya bakal kerasa berapa lama? Dan tadi lagi-lagi apa yang kemudian menjadi prioritas yang harus segera diperbaiki dari GNB sendiri? Ya, dari GNB sebagai kan beliau-beliau itu sudah cukup tua, jadi mereka tidak memberikan batas waktu. Tetapi bahwa perlu dilakukan itu perlu. Dan sebenarnya Kompolnas kan itu bertanggung jawab kepada Presiden. Dan salah satunya itu tugasnya adalah menentukan arah bijak. Arah bijak. Jadi sebenarnya saya yakin di Kompolnas itu catatannya sudah banyak juga itu untuk itu. Saya kurang tahu apakah Pak Presiden telah berkonsultasi dengan Pak Anam dan teman-teman Kompolnas atau tidak. Terus terang juga kami kaget. Barusan kita
masukkan suratnya kan hanya 3 lembar ya, kami masukkan ke beliau. Ketika beliau baca, wah ini saya sudah siapin. Seperti itu. Tapi terus terang nama tidak ada, siapa saja yang akan menempati posisi itu, tim itu belum ada namanya. Dan waktunya kapan? Waktunya ini pasti akan tidak pernah itu satu perubahan institusi itu akan dirasakan dalam waktu singkat. Ya. Itu akan berproses dan tapi oleh karena itu kita berharap kalau tim reformasinya banyak, pekerjaannya itu sudah banyak yang jelas kalau betul diisi oleh orang-orang yang paham. Seperti itu. Oke, pekerjaannya banyak. Kita harus identifikasi gitu ya dari hulu sampai hilir di mana masalahnya, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diperkuat, mana yang perlu diganti. Tapi juga nanti bagaimana kemudian pijakannya harus kuat, bagaimana kita bisa mereformasi total Polri tanpa harus mulai dari nol. Terima kasih Pak Laude M. Syarif, salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa, dan juga Pak Khairul Anam, Komisioner Kompolnas, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Jangan beranjak saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Mulai hari Senin ini, Pemprov DKI akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang untuk mengurai kemacetan dampak proyek galian pemerintah. Seperti apa rekayasanya? Kami akan hadirkan usai jeda berikut. Senyum lega menghiasi wajah para siswa dan guru SMK Negeri 1 Konawe Utara ketika PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan meresmikan bantuan laboratorium TIK di sekolah mereka. Kini, deru sepeda motor dan mobil yang dulu membawa rombongan siswa ke sekolah lain tak lagi terdengar. Digantikan suara klik mouse dan ketikan keyboard menandai awal babak baru pembelajaran TIK di SMK Negeri 1 Konawe Utara. Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi dan kemandirian masyarakat, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui UPP Sultra memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan PLN UIP Sulawesi bersama Gubernur Sulawesi Tengah telah meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan pertama di Morowali. Dengan beroperasinya infrastruktur ini, total pelanggan PLN yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai angka sebesar 1.030.695 pelanggan atau setara 18% dari total jumlah pelanggan PLN di Pulau Sulawesi. Dengan total serapan daya listrik rata-rata per bulan sebesar 210,56 inovatif. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana?